Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi dengan gue di Depater Haya Channel. Hari ini gue sebenarnya lagi riding sama teman gue Dahlan. Kebetulan Doi itu lagi punya motor baru, yaitu motor CB 150R yang terbaru. Ini motornya. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian gue review. Ya mungkin karena rada telat ya. Keluarnya sih udah 2 bulan yang lalu, tapi nggak apa-apa lah. Gue nyoba-nyoba. Biar tau kayak gimana, langsung aja gaspol. Yo weyo, ini dia motor Honda CB 150R all new terbaru 2021. Nah, kalau di sini ada Zero, motor nama gue ini yang V2. Kalau ini yang V4, ini keluaran terbarunya Honda. Nah, secara spesifik bodinya udah pasti beda banget sama yang sebelumnya karena hampir 70% rombakan total. Dan yang paling terlihat itu adalah jelas ini nih, upside down SFFPP, teknologi terbarunya USD-nya Showa, yang dimana ini udah diterapkan di CBR 150R terbaru dan sekarang di CB 150R. Kalau misalkan perbandingannya sama CBR 150R, yang punyanya CB 150 Streetfire ini dia lebih tinggi, kira-kira kalau nggak salah beberapa mili, karena untuk versi naked yang bikin ridernya gampang buat jalan di ibu kota atau mau touring jauh. Oke, kita lanjut aja. Bedanya adalah yaitu tadi 70%. Yang pertama, kalau spesifikasi dari lampu sebenarnya hampir sama yang versi V2 ya. Ini sama tuh. Sama. Yang membedakan itu adalah ini nih, bagian kuping. Nah, bagian kuping dia tuh pakai cover-coveran gini. Terus dia tuh ini karena dikasih custom ya. Ini kan custom nih, tambahan nih. Sebenarnya dalamnya itu dia jidatnya agak lebih jenong. Lanjut ke bawah. Nah, ininya nih, spakbor depannya nih, ini udah versi terbaru, lebih gagah karena tuh gayanya udah racing look banget. Kalau yang versi sebelumnya kan dia cuma sampai sini nih. Nah, yang di sini nih udah lebih ke bawah dan lebih tebel. Jadi terkesannya kokoh ditambah sama USD-nya. Untuk ukuran pelek depan sama, masih 2,5 inch. Nah, yang berbeda ini adalah disc brake-nya ini ternyata dia udah palang 6 bautnya. Bautnya ini ada 6 baut. Kalau versi sebelumnya kan dia 5. Nah, ini 6, bentuknya udah wave. Terus bentuk peleknya juga sama CBR 150R. Palang iya begini. Sedangkan kalau yang lama dia masih bentuknya gini nih. Palang iya-nya yang wavy. Bannya masih sama, JRC, ban licin. Ntar ya paling 6 bulan lagi diganti kali ya. Lalu kita ke bagian mana? Oh iya, ke bagian samping ya. Oh, jangan samping, ke bagian tengah dulu. Ternyata dia tuh radiatornya lebih panjang, bro. Lebih panjang ini kalau menurut gua adalah untuk USD-nya itu nggak terlalu ngedeketin ke radiator. Dan ini posisinya kalau sama yang V2 V3 itu dia agak ke dalam posisi radiatornya. Yang membedakan lagi adalah kalau zaman dulu yang V2 itu di sini kan letak klakson ya, ada bolongan. Nah, kalau yang terbaru dia enggak, tapi dia di bawah ngegantung gini nih. Ini sebenarnya agak kurang asik ya menurut gue ya, harusnya tampil di mana gitu. Biar lebih asik aja. Terus undercoil ini jenisnya baru nih, beda sama V3. Dia lebih ada kesan apa ya? Ya lebih baru lah. Di sini juga ada kayak aroma bahan kulit jeruk. Terus desainnya juga lebih runcing, lebih elegan sih. Ini sebenarnya nggak racing look banget walaupun dia naked, tapi lebih kesan elegan. Untuk strotnya, nah strotnya ini dia gagah banget, lebar, dan ini banyak banget sirip-siripnya. Tuh sirip-siripnya. Cuman yang bingung ini ngebuka satu, kayaknya banyak harus dibuka nih. Jadi kita langsung aja ke bagian bodi tengahnya. Nah, ini kalau kalian lihat aslinya, bro, gua waktu kemarin ngeliat ini, buset, tangkinya gede banget. Jauh sama punya gua, walaupun gua udah pakai kondom tangki tuh. Tapi dia nggak segede bawaan yang dari V4. V4 tuh gede banget, lebar. Tuh, walaupun ini kondom tangki ya, tapi sana gagah banget loh. Nah, ini juga yang gue suka yang baru nih, bautnya baut
baut ini semua nih, bukan kayak baut yang bentuk bintang atau apa, tapi baut L. Jadi kesannya lebih mewah motor nih. Tuh kan. Ini aja baut L juga. Baut L juga. Ini kondom tangki ya. Karena ini yang versi special edition. Jadi kalau yang special edition itu dia logo Hondanya itu timbul, bro. Tuh, timbul. Kalau yang bukan special edition itu kalau nggak salah stiker. Jadi ini bagus banget nih. Ini dia belinya yang warna abu monyet gue. Abu-abu monyet. Deh. Terus untuk sisi spion mah sama aja Honda. Terus bagian tangannya juga stangnya untuk grip ya masih sama juga. Ini juga modelnya sama. Seperti biasa nggak ada engine cut off. Terus saklar kirinya juga sama seperti V3 sebelumnya, dia ada ininya lampu tembak. Nah ternyata stangnya tadi gue nyoba, stangnya gede banget, tapi gedenya itu yang bikin gue penasaran adalah tengahnya melebar tapi sini mengecil. Jadi kalau bilang fat bar juga enggak juga bukan. Nah ini nih yang kemarin gue penasaran, risernya kayak gini. Nah ini sebenarnya bahaya nggak sih? Yang nggak bahaya lah. Kalau dia bahaya ngapain diproduksi? Nah ini gunanya untuk meredam getaran sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kalau nggak salah ada di PCX juga. Jadi ketika kita lagi make di jalan, dia tuh nggak ngasih kita suatu hal yang apa ya, kalau kita kena lobang atau apa kan keras kan. Nah dia enggak nih, agak kayak goyang. Sebenarnya goyang bukan karena patah ya, tapi lebih mengoptimalkan getaran. Nah ini yang gue suka sih. Sebenarnya gue suka sih, tapi mungkin beberapa ada yang berkata lain, itu selera bro. Kalau untuk bagian mesin sama aja sebenarnya, DOHC 149 cc, pembulatan ke 150, dan tipikalnya masih sama square, tapi ada pengurangan speed di sini karena lebih lebih lambat 1 horsepower dari sebelumnya gitu. Kalau rangka juga masih sama semuanya tubular, footstepnya juga masih bahan babet, footstep juga. Peleknya juga masih bahan besi babet juga. Terus yaitu gear belakang juga masih sama, ukurannya 15/48. Untuk velg belakangnya 3,5 inch dengan ban 130 per berapa sih? Per 70 ya. Di ring 17 pada kedua velgnya. Untuk knalpot dia masih sama bentuknya. Ciri khasnya CBR, CB, dan beberapa bentuk sisternya kayak Vario dan lain-lainnya. Tapi yang membedakan adalah ini doang sih, di belakangnya dia ada ornamen doang untuk memberikan kesan update aja. Tapi di sininya juga kunci L nih, bagus juga nih. Terus kalau ke buntutnya, sebenarnya kalau dilihat ini buntutnya beda sama V3. Kalau V3 kan ada sirip-siripnya nih, lubang. V4 sekilas mirip sama V2 kayak yang punya gua, kayak punya si Zero nih. Bedanya V4 ternyata lebih lebar saudara, lebih lebar, lebih nekuk, dan lebih panjang di bagian sininya. Cakep sih, kesannya ada model-model big bike-nya. Untuk lampu mah sama aja ya, lampu dia masih sama tuh, dan semuanya udah full LED. Kalau gue ngelihat motor ini, pertama kali gue ingat adalah CB650F modelnya. Sekilas mirip dengan CB650F. Waktu itu udah pernah gue review juga. Dan Honda semakin kesini ngebuat CB150 ini dengan konsepnya kayak 650F. Bedanya kalau 650F 4 silinder, ini versi mininya. Terus apa lagi ya, sepertinya joknya empuk lah, masih sama kayak yang lama. Bahannya juga bahan kulitnya sama tuh. Dan ini juga nggak berubah, tetap ada behel tanduknya.
spakbor sama. Untuk suspensi belakangnya dia udah suspensi paten ya, bukan yang adjustable. Jadi emang nggak bisa diubah lagi ke hard atau soft. Gue pengen lihat ini dalemannya. Untuk ngebuka kunci masih sama kayak begini. Buka dulu. Nah, tuh ini dalamnya kayak gini. Ya nggak ada yang berubah sih, sama aja. Tempat aki di situ, di bawahnya ECU-nya. Ini air filter. Sekring-sekringnya, ada kunci-kuncinya. Sama sih overall. Semua sama. Nggak ada yang berubah. Cuma katanya konsumsinya lebih irit. Jauh lebih irit. Dan harganya juga termasuk oke lah. Untuk 150 cc yang udah pakai upside down. Sekalian gue nyalain deh. Nah, ini speedometernya, bro. Tuh ada apa tuh namanya? Trip meter ya? Ada trip meternya. Nah, di sini nih ada merah-merah nih. Ini namanya gears indicator atau buat gigi ya. Perpindahan gigi. Jadi kita lebih tahu. Beda banget sih sama yang V2. Kalau yang V2 itu dia kayak gini modelnya. Tuh. Agak lebih rapet. Kalau yang V4 dia tuh lebih jenong dan emang lebih ini sih, lebih racing look banget karena lebih panjang. Gue lebih suka. Untuk RPM ntar sini nih. Dan dia kuncinya itu bukan di tangki, bro. Kalau V2 V3 di tangki, dia di batok. Ini nggak tahu kenapa dipindah ke batok. Apakah dia untuk ini ya, nggak tahu deh pokoknya. Jadi kayak begitu. Ya worth it lah kalau kalian mau punya motor upside down di bawah 31 juta. Irit. Ya masalah mesin bisa belakangan lah kalau Honda. Klotok-klotok kersnya masih ada, nanti bisa dimodif-modif lah. Jadi langsung aja ya, gue mau ngetes dulu. Gimana? Tes dulu ya. Oke, kita tes ride dulu. Gaspol. Lupa sama gue. Nggak ada gear indikator, nggak ada apa. Yoi, langsung aja kita jajal nih motor. Kita nyalain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ayo. Gue pakai motor temen gue, terus temen gue pakai motor gue. Yoi, wow ini jauh ya, beda banget sama V2. Kalau V2 gue begini dan posisinya lebih ke dalam. Kalau yang V4 enggak ya. Widih, nyaman banget nih motor. Wih, cakep. Yoi, kita tes ride dulu. Jadi untuk ground clearance-nya ini sebenarnya dia tinggi, dia masih sama. Kalau lu tingginya 170, itu pun masih agak jinjit karena gue 175, jadi posisinya masih bisa ini nih, nekuk. Walaupun itu udah pas banget. Motornya itu masuk tinggi sih kalau dinaikin. Mesinnya halus banget kalau gue pakai dan empuk nih ya. Tuh, empuk, bro. Kayaknya suspensi belakang tanpa di adjust juga udah empuk. Suspensi depannya, waduh, jos gonjos enaknya. Bukannya gue promosi, tapi emang beneran. Nih gue ngeliatin jalan-jalan yang setapak, yang memang jalan yang gak rata aja tuh enak banget. Beda sama Zero masih ada getarannya. Kok ini enggak. Dan yang bilang kalau misalkan stang ini kayak agak sedikit getar, kayaknya nggak terlalu getar banget. Mungkin kalau ngeliatin jalannya rusak banget baru kali kerasa. Terus kalau dari dashboard view sini, nah ini nih, tangkinya lebar banget. Tuh, lebar banget tangkinya kan. Tangkinya lebar, tapi walaupun dia lebar, dia meluncing ke dalam. Tuh, jadi kaki gue nggak gini banget, masih bisa
ngejepit sisi sampingnya. Nah ini ada gear indikatornya ya tadi ya, kalau gue ganti gigi tuh kelihatan. Nah ganti kan. Dan speedometernya juga asik sih viewnya. Waduh, motor gue dari belakang berisik juga ya. Ini buat berkendara asik banget bre, asik. Kayak lu mau touring jauh-jauh mungkin pakai ini asik. Karena posisinya nyaman nih, ini nyaman banget. Jadi tangan kita kalau naik ginian itu nggak bungkuk, nggak tinggi banget, tapi pas. Karena buat gua posisi tangan gua nih yang elbownya tuh nggak nengkuk tapi begini. Itu enak sih kalau lo mau buat jarak jauh, touring antar kota, touring di dalam ibu kota, ini enak banget. Selain itu inget ya, ini konsumsi bensinnya juga irit, kira-kira 41 km per liternya. Wow, dahsyat. Sekarang kita coba dulu ya, kita tarik gaspol. Kalau menurut gue sih mesinnya sama karena ini mesin square ya. Kita tarik. Remnya juga masih enak. Oke, tarik lagi. Oh, siap. Jadi gini, karakter mesin square masih sama ya. Jadi dia itu apa ya? Dia itu kencengnya di putaran bawah. Jadi putaran bawah itu galak, tapi kira-kira tadi pas gue cek di RPM 8000 ke atas dia udah mulai getar dan harus udah mulai ganti gear. Nah, ini motornya sama, tapi kalau kendarain itu beda banget, beda banget. Dari sisi bor sininya tuh motor ini lebih luas viewnya. Jadi antara dashboard ke tangki ini jauh. Dan itu kalau masih kayak begini sebenarnya masih bisa ngelihat gue silinder, tapi jeleknya adalah menurut gue si stop kontaknya ini bro. Si stop kontaknya ini nih agak ngalangin aja gitu. Kalau dulu kan di sini nih masih kelihatan, sekarang kan di sini. Jadi kadang-kadang mungkin kalau yang badan lebih pendek dari gua, kesannya kayak nggak ada stop kontaknya padahal ada. Gitu sih. Nih apalagi ya? Apalagi dong. Habis motor ini termasuk halus banget sih mesinnya tuh. Kita tes lagi ya. Oke, 10.000 minta ke atas. 10.000 minta ke atas. Ya, berarti dia batasnya itu ada di 10.000 rpm. Di atas 9.000 yang tadi gue bilang, itu mesinnya udah getar kasar. Ini kalau buat di ibu kota sih ya cocok-cocok aja motor kayak gini. Lagi pula di ibu kota yang nggak bisa macet-macet, yang nggak bisa kenceng-kenceng juga ya buat apa? Ya enggak? Nggak bisa kenceng-kenceng juga. Ada polisi. Oh enggak, wajar. Gue ngeri soalnya teman gue pakai motor gue. Ini buat ibu kota nyaman. Tapi ya udahlah, gue sebagai CB Street Fighter enthusiast pakai V2, menurut gue walaupun ini V4 lebih bagus, tapi tetap masih satu keluarga. Cuman memang gue irinya ada sebagian orang yang bilang ini kok kayak Bison banget sih bang. Ya kalau dari jauh sebenarnya ya kan mungkin karena Bison tuh keluar duluan, jadi brand motor naked yang big bike udah terasa di Bison. Cuman kalian harus coba dulu aja motor ini. Ini mah jauh banget sama Bison bro, jauh. Kalau kalian lebih dilihat dari dekat, wah ini sih big bike ala-ala CB650F nya kerasa sih, kerasa. Ini gue coba lagi ya, nanggung. Oke, 8.000, 9.000. Minta ganti lagi. Tetap sama ya. Kita coba lagi gaspol. Oke, 112, 115. Ganti gigi 6, lepas. Oke, jangan. Jalanan sudah padat. Oke. Untuk kecepatannya sebenarnya 1 sampai 100 gue yakin masih ada di atas 5 atau 7 detik deh. Tapi lumayan lah buat motor sekelas CB ini.
Mesinnya memang mesinnya tadi agak getar, tapi getarnya juga masih getar halus, jadi masih enak lah, dan dia nggak berisik. Cuman gue nggak tahu apakah virus klotok-klotoknya itu masih ada, karena motor ini baru sebulan. Coba nanti misalkan kalau udah setahun, mungkin virus klotok-klotoknya itu ada, karena masih satu genetik ya. Jadi gitu aja. Buat teman-teman yang mau mencoba CB, silakan. Mungkin kalau yang punya, mungkin teman-temannya kalau punya CB silahkan coba dulu. Kalau kalian suka silahkan beli. Karena menurut gua kalau untuk kalian yang kerjanya di ibu kota, malas macet-macetan, dan ini salah satu motor kopling yang paling enak dibawa macet-macetan, pilihlah Honda CB Streetfire 150R. Walaupun saya berbicara tanpa dibayar oleh Honda, tapi ini worth it. Jadi sekian aja. Thank you udah nonton. Silahkan menikmati review berikutnya dari gua, dari The Petrolhead. Salam gaspol.